Halo Basio Friends, pemirsa Basio Radio, salam jumpa kembali dalam program Radio Suara Hati. Salam sehat dan bahagia, senantiasa menebar manfaat bagi dunia. Hari ini Radio Suara Hati kedatangan tamu yang luar biasa, Jubing Kristianto. Dan tentunya hampir banyak orang kenal dengan nama Jubing Kristianto adalah maestro gitar akustik Indonesia. Dalam Radio Suara Hati tidak pernah ketinggalan dan selalu ada ikon Suara Hati, Ananda Budi Soeharto. Hari ini Opa Guru senantiasa akan bincang-bincang dengan dua sahabat yang menjadi satu dalam kehidupan, dalam sekolah hidup Indonesia. Mas Jubing Kristianto nih ya. Kita bincang-bincang dulu nih, Mas. Ya. Main gitar tuh susah nggak sih, Mas? Buat Kalau seorang Jubing mah mudah. mulai gampang. Oh, untuk mulai gampang. Mulai Ya? pertama kali gampang. Karena sederhana aja udah bisa main gitar dengan cara sederhana. Oh. Tapi untuk bisa menguasai menjadi gitaris susah. Menjadi gitaris susah, ya? Susah. Sejak kapan Susah. mulai main gitar sejak kapan? Sejak SD kelas 6. Oh, SD kelas 6. Dan sangat mencintai gitar. Iya. Baik, Mas Jubing, bagaimana perjalanan untuk menjadi sebutan maestro gitar klasik Indonesia? Itu gimana itu perjalanannya, berapa lama itu? Sebetulnya saya kan tidak pernah ada niatan dulu ya untuk menjadi gitaris atau menjadi bahkan atau sebutan maestro itu saya sebetulnya juga nggak terlalu ini banget itu ya, nggak pernah menyebut diri saya maestro, bahkan menurut saya banyak yang lebih hebat dari saya yang lebih layak dapat gelar maestro ya. Karena saya kan sebetulnya orang yang tekun belajar gitar, itu aja sih sebetulnya menurut saya. Ya, jadi saya belajar gitar bukan tujuannya untuk bisa jago. Oh, dibilang jago, dibilang apa? Digemari orang atau apalah, atau mencari ketenaran. Enggak, justru saya belajar gitar tuh karena memang saya senang aja mendengar musik gitar. Saya pengen bisa sih main kayak begitu, dan itu membuat saya happy, gitu aja sih sebetulnya. Awalnya sesederhana itu. Seiring waktu kan kita belajar kan pasti ada rasa, ternyata ada ilmu yang lebih tinggi lagi, ternyata ada lagu yang lebih baru lagi, ternyata ada lagu lain lagi, ternyata jenis musik yang beda lagi, ada teknik-teknik yang baru lagi. Nah, itu yang membuat kita terus setiap hari mencari hal yang baru, belajar hal yang baru, latihan lagi hal yang baru, dan nggak habis-habis sampai sekarang gitu. Sebetulnya cuma begitu, sesimpel itu aja sih. Gitu, Mas Darawan. Jadi walaupun sudah menjadi seorang maestro, tidak pernah berhenti belajar dan berlatih gitar ya, Mas? Iya, sebetulnya tuh maestro apa enggak itu kan relatif ya. Itu kan capture aja gitu, kayak kita screenshot gitu kan. Nah, kita hanya men-screenshot pada saat ini aja melihat saya main gitar seperti ini. Tapi kan kita belum tahu apa mungkin tidak banyak orang tahu juga sebelumnya saya kan pasti juga dari nol juga gitu. Ada jadi orang yang nggak bisa gitu. Terus belajar latihan nggak bisa. Tapi setelah sekian puluh tahun dari kelas 6 SD sampai sekarang, apa yang paling dirasakan ketika lepas dari gitar? Bukan pegang gitar loh, lepas dari gitar, apa yang dirasakan? Soalnya lepas dari gitar gimana? Misalnya nggak pegang gitar sehari atau nggak main musik sehari atau begitu? Kalau situasinya memang menuntut begitu, ya seminggu 2 minggu masih bisa sih. Tapi kalau lebih dari itu ya mungkin sudah mulai ada rasa harus main gitu. Ya nggak bisa lepas. Misalnya seminggu 2 minggu itu misalnya kita harus ada acara kayak misalnya pergi liburan atau ada acara apa yang memang kita tugasnya kayak saya jadi juri misalnya gitu ya. Itu udah berapa hari di hotel misalnya gitu. Itu kan kita praktis fokusnya pada pekerjaan aja gitu. Atau menjadi penelaah naskah, kita harus baca naskah gitu misalnya. Itu kan nggak bawa gitar gitu kan. Mungkin 2 hari, 3 hari masih oke ya. Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu udah mulai resah ya? Ya, betul. Berarti gitar sudah menjadi bagian daripada hidupnya Jubing Kristianto. Luar biasa. Betul. Kita ke teman kita nih, Mas Jubing. Mas Ananda, berapa lama bersahabat sama Mas Jubing nih, Mas? Ya, terima kasih sebelumnya Mas Darmawan. Saya bersahabat dengan Jubing itu dari SMP, dari tahun 1979, jadi hampir 50 tahun ya, 46 tahun kami bersahabat. SMP satu kelas, kebetulan satu kelas di Semarang, di Dominico Savio, kemudian SMA kami juga satu sekolah lagi di SMA Venezuela, sama-sama di OSIS, sama-sama berkarya, dan kita terus bersama sampai dengan saat ini. Walaupun
Yuping akhirnya hijrah ke Jakarta, ke Universitas Indonesia di jurusan yang cukup antik nih, di kriminologi, nanti bisa tanya sendiri ya. Dan saya sempat terdampar 1 tahun sebelum diterima di Universitas Diponegoro, tapi kemudian saya lebih memilih hijrah ke Bandung. Jadi 46 tahun Pak Darmawan atau Mas Darmawan saya bersahabat dengannya. Oke. Pernah dikasih lagu nggak sama Mas Jubing, Mas? Lagu bahwa begitu dekatnya persahabatan. Kalau dikasih secara khusus selalu istimewa lah. Jadi lagu yang dimainkan itu selalu istimewa di telinga saya dan saya tidak pernah bosan. Ya, pertama kali dengar sampai sekarang. Banyak kan dia request sih, Mas. Oh iya. Iya tuh, biasanya dia suka requestnya lagu If itu. Oh, tempat dia. Ya, itu saya suka. Oke, Mas Ananda mau tanya nih, kapan Mas Ananda mendengar dan melihat penampilan Jubing Kristianto pada saat masa sekolah? Iya, kalau di sekolah tentu saja ketika SMA kelas 1, ketika Jubing itu ke Pomba, kebetulan ada kepala sekolah kita juga menyaksikan, dan saya mendampingi itu pertama saya menyaksikan dia perform dan waktu itu juara ya Bing ya, waktu pas enggak finalis saja. Finalis, waktu itu finalis. Cuma finalis. Waktu itu pertama saya menyaksikan dia finalis nasional loh tapi. Finalisnya nasional. Iya, Yamaha Festival Gitar Nasional. Oke. Lalu masih ingat nggak lagunya apa tuh? Mas Ananda atau Mas Jubing masih ingat? Oh, Ayam dan Lape. Luar biasa. Itu lagu pertama yang mengantarkan starting to be the Indonesian final. Ya, finalis ya. Oh, luar biasa. Ya, karena setelah itu Yuping juara 4 kali itu, juara champion di nasional. Kalau saya baca dari tulisannya Mas Ananda bahwa sekolah hidup didirikan dalam rasa persahabatan, ya. Nah, jadi apa sih makna persahabatan bagi sekolah hidup Indonesia? Iya, terima kasih Mas Dar. Memang benar sekolah hidup didirikan dengan satu tujuan bahwa kita bisa memberikan arti bagi orang lain, ya, terutama orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, dan biasanya orang-orang kecil itu lebih perlu pendampingan atau terlewat oleh perhatian pemerintah atau perhatian banyak orang. Nah, kaitannya dengan persahabatan adalah ya, kita bisa bergandeng tangan bersama dalam mewujudkan impian kita. Kalau kaitannya dengan apa yang kita tuju, bahwa kita adalah sekolah non formal, jadi bentuknya tidak dalam bentuk sekolah formal, tetapi dalam bentuk pendampingan. Nah, kita mulai memang waktu itu dengan mendampingi penyapu jalan di Kota Bandung, dan memberdayakan mereka itu tentu saja dengan perlu sentuhan hati yang baik, dan rasanya dengan hal tersebut kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Nah, Mas Ananda, kalau saya lihat dalam kisahnya Sekolah Hidup Indonesia, itu ada nama Jubing Kristianto yang punya peranan yang tidak kalah penting atau bahkan mungkin menjadi sangat penting dalam perjalanan dari Sekolah Hidup Indonesia. Ya, di samping Mas Ananda sebagai salah satu tokoh sentralnya di sana. Lalu boleh saya ingin tahu, kenapa harus Jubing Kristianto? Bukankah Mas Ananda mempunyai begitu banyak sahabat? Dan kenapa harus dengan Jubing Kristianto mendirikan Sekolah Hidup Indonesia? Iya, 2010 itu kita mendirikan Sekolah Hidup. Dan saya kenal Yuping sudah bertahun-tahun sebelumnya. Saya tahu persis bagaimana komitmen seorang Yuping dalam kaitan dengan dunia pendidikan lewat musik, dan bagaimana kaitan seorang Yuping dalam kehidupan sehari-hari yang begitu sederhana dan begitu rendah hati, namun mempunyai satu keyakinan yang tinggi bahwa dalam satu proses kehidupan ada banyak hal yang harus dilewati. Seperti tadi dikatakan, beliau tidak terlalu senang dengan sebutan maestro. Itu orang lain yang menjuluki dia adalah sang maestro. Itu salah satu contoh kerendahan hatian beliau. Nah, kenapa Yuping perlu ada di Sekolah Hidup? Karena peran lewat musik, ya, kegiatan musik itu kita bisa melakukan inspirasi ke banyak hal. Bagaimana lewat sebuah dawai gitar yang sederhana, tapi di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang hebat, akan menghasilkan satu orkestrasi yang indah, dan itu bisa dilakukan Yuping. Nah, tentu saja kaitan dengan kehidupan sama, bahwa lewat persahabatan kami juga ingin menyampaikan bahwa penting sekali kita mempunyai dukungan dari rekan, teman yang sehati dan sejiwa dalam memberikan atau menebarkan kebaikan. Yuping telah membuktikan bahwa dalam beragam peristiwa dan beragam kegiatan dia seia sekata dalam melakukan hal tersebut,
dan kami ingin membahagiakan masyarakat lewat alunan atau dentingan dari dawai gitarnya. Dalam kaitannya dengan sekolah hidup, tentu saja peran beliau sangat besar karena di level yang begitu tinggi bisa memberikan inspirasi dengan kerendahan hatian yang begitu bersahaja. Iya, luar biasa. Mas Jubing, kalau ada kata sekolah, berarti identik dengan kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Ya, Musik betul. diajarkan di sekolah karena musik punya peranan penting dalam melatih kecerdasan bagi setiap anak. Ya. Nah, bagi seorang Jubing, ketika melihat atau menjalani perjalanan musik, khususnya alat gitar, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Jubing bahwa musik itu mempunyai satu keeratan hubungan dalam proses pendidikan manusia? Ya, sebetulnya kalau saya ngobrol soal gitar ke anak-anak atau kalau lagi ngasih workshop, itu nggak cuma ngajarin bicara soal main gitar aja ya, tentang cara main gitar. Karena kalau tentang cara main gitar itu kan kita bisa belajar sekarang dari YouTube misalnya. Banyak sekali orang yang ngajarin atau tutorialnya ya. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita sharing pengalaman kita waktu kita dulu dari nggak bisa sampai jadi bisa. Nah, ini sebetulnya salah satunya menurut saya adalah pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter yang kita bisa dapat dari musik itu adalah ketekunan nomor satu ya, kesabaran, ketelitian ya. Karena untuk bisa menghasilkan permainan musik yang bagus, itu kita perlu itu hal-hal itu ya, ketekunan, kesabaran, ketelitian. Karena kita masih latihan berulang kali, diulang sampai menjadi sempurna ya, terus diulang, dilatih berkali-kali. Lalu juga ada kalau kita main bersama teman-teman dalam satu grup, itu ada namanya teamwork ya, berarti ada keterampilan sosial juga untuk bisa berinteraksi dengan sesama teman yang sama-sama melakukan kegiatan bermusik yang sama. Rasa itu sih kedisiplinan, ketekunan ya, kesabaran, ketelitian. Di samping itu juga ada kecerdasan, itu menurut saya sih efek samping yang mungkin nggak cuma lewat musik saja, tapi ada hal yang lebih luas dari itu sebetulnya, dari imajinasi misalnya, ya, atau spontanitas atau improvisasi. Itu kan kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan kita juga kan, terlepas dari itu bidangnya apapun. Itu. Nah itu di dalam musik itu kita bisa menemukan hal-hal seperti itu. Belum lagi belajar bahasa asing, ada istilah-istilah allegro, ya misalnya allegretto. Belum lagi nanti ada matematika yang sederhana, misalnya menghitung time signature, misalnya seperti itu. Jadi ada aspek-aspek yang beragam dalam sebuah kegiatan bermusik itu atau kegiatan belajar musik. Kira-kira gitu Mas Darmawan. Luar biasa nih. Saya sampai terpesona dengerin Mas Jubing bicara mengenai musik dalam konteks pendidikan karakter, dalam pendidikan sosial, dan juga pendidikan melatih diri untuk bisa sabar, disiplin, dan tekun. Yang itu justru menjadi satu masalah yang saat ini mungkin tidak banyak orang mencoba memahaminya dan tidak banyak remaja yang mencoba melihat dan merasakannya itu. Satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa musik adalah merupakan sebuah harmoni yang indah ketika dimainkan oleh yang pandai memainkannya. Dan tentunya tanggal 20 Desember nanti akan ada sebuah harmoni yang indah dari dua sahabat yang luar biasa, dari Ananda dan Jubing, untuk menampilkan konser persahabatan. Betul, Mas Ananda dan Mas Jubing? Iya, itu Mas Ananda. Silakan Mas Ananda. Ya, betul. Ini memberikan title adalah konser untuk sahabat 3. Kenapa ada 3? Jadi kalau rilis kan ada 1, 2, 3. Kita mulai yang seri konser sahabat dari Jakarta. Dari Jakarta itu konser untuk sahabat pertama. Kemudian tahun lalu konser sahabat 2 di Bandung. Jakarta adalah kota tempat di mana sahabat saya Yuping tinggal. Yang kedua konser sahabat 2 di Bandung, tempat di mana saya tinggal. Nah di Semarang menjadi istimewa karena ini kota kelahiran kami berdua. Jadi konser untuk sahabat 3 ini sengaja memilih kota Semarang karena kami dilahirkan di kota ini, dan pasti dengan banyak sejuta kenangannya sampai dengan bangku sekolah menengah ya, kita bersama di situ di kota Semarang. Kenapa disebut konser untuk sahabat? Karena kita ingin mengangkat nilai persahabatan. Selain keluarga, nilai persahabatan sungguh sangat penting untuk fondasi kita dalam melangkah ke depan. Kita tidak sendirian karena ada seorang sahabat. Dan harapannya di konser tersebut memang kita bisa memberi inspirasi, tidak hanya menyaksikan seorang Yuping Kristianto bermain gitar, tapi bagaimana ada cerita kecil bahwa persahabatan kami bisa menginspirasi tamu-tamu yang hadir, dan mereka semua pasti hadir dengan satu tujuan, menikmati musik
tapi juga menikmati satu cerita singkat, satu situasi di mana persahabatan menjadi indah bila kita lakukan dengan setulus hati dan dengan tujuan yang sama. Oke, jadi Mas Jubing gimana nih? Konser persahabatan nanti di tanggal 20 Desember. Mungkin yang Konser disampaikan. persahabatan. Kalau saya kan Konser untuk kalau saya sahabat. tinggal main aja. Oh, tinggal Saya tinggal main aja. Dan latihan tentunya. Saya harus latihan. Dan latihan. Maestro masih latihan ya. Nah, tapi Iya, satu hal yang kalau menarik. nggak latihan kan ya nanti kaku jarinya kan. Satu hal yang menarik bahwa pada kesempatan tadi Mas Ananda bilang konser untuk sahabat. Sebenarnya kata sahabat selalu identik dengan sebuah kesetaraan. Sahabat selalu mengartikan dengan kata rasa ingin berbagi, rasa ingin berkorban, rasa ingin bergandengan tangan. Nah, tentunya Sekolah Hidup Indonesia selalu saya mengatakan adalah sebuah alternatif dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia yang selalu memberikan sebuah inspirasi tentang bagaimana indahnya kebersamaan itu ya, dan itu sudah ditunjukkan oleh Sekolah Hidup Indonesia yang didirikan oleh Mas Jubing dan Mas Ananda dengan bagaimana sekolah hidup bermakna bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang marginal yang kadang-kadang tidak terperhatikan oleh kita semua. Nah, semoga Sekolah Hidup Indonesia tentunya dalam kesempatan di konser nanti akan menguatkan arti dan makna hadirnya Sekolah Hidup Indonesia bagi orang-orang yang mungkin butuh sahabat tapi mereka belum menemukan sahabatnya. Bagaimana Mas Ananda? Setuju nggak seperti itu? Iya, yang Mas Dar sampaikan tepat sekali ya. Jadi kalau kita mempunyai sahabat ya, bukan sekedar teman yang membutuhkan di saat membutuhkan, tapi di mana ada kesetaraan, itu penting sekali. Saya selalu merasa indah, merasa sangat bangga kalau melihat seorang Yuping itu bermain gitar, nggak pernah bosan sejak pertama sampai sekarang. Dan rasanya, saya nggak tahu ya kalau Yuping lihat saya cuap-cuap, saya bagiannya cuap-cuap Mas Dar, jadi saya bagian MC, cuap-cuap, Mas Yuping itu dengan kencreng gitarnya, jadi kami sering mengistilahkan ngamen lah. Nah memang dalam proses menuju ke arah situ yang hampir 50 tahun bersahabat itu memang tidak mudah. Tentu saja, saya sampai sekarang nggak pernah berbenturan, tanya Yuping deh, saya nggak pernah ada miss atau konflik sedikit pun dengan sahabat saya Yuping karena kita sudah memahami, saling memahami. Bahkan sejak pertama pun, kalau Yuping mungkin sedikit lebih, bukan jengkel ya, tapi kadang-kadang ide itu kan banyak ya, dia lebih mengingatkan saya, lebih sering mengingatkan, An, kamu harus begini, atau ini sebaiknya begini, bukan harus ya, tapi sebaiknya begini. Itu saya banyak menerima masukan dari seorang Yuping. Dan sama, saya pikir dalam proses ini kita saling mendukung. Semua persiapan tentu saja dilakukan oleh tim kami, dan betul, sama-sama bekerja. Yuping pun tidak diam, dia berlatih. Sekelas Yuping aja masih berlatih, itu latihannya nggak cuma 1-2 jam Mas Dar, itu bisa lebih dari 1-2 jam, tanya aja sendiri. Kalau saya mendengar tuh kagum-kagum, Mas sebegitunya masih berlatih. Dan di konser sahabat memang ada message yang ingin kita sampaikan di kota kelahiran kita, bahwa lewat sebuah alat musik sederhana ini, di tangan yang tepat kita bisa membuat satu perubahan yang luar biasa, harmoni yang indah, kata Anda harmoni, dan dalam kehidupan pun sama. Harapan kita dengan kita menjalani kehidupan yang dengan karakter yang baik. Iya. Mungkin dari Mas Jubing bahwa nanti Ya, kalau dengar. saya Silakan, nanti, Mas. saya kenapa harus latihan? Karena saya nanti main tuh 20 lagu Mas Gunawan. Push, Bayangin 20 lagu. Luar Ya, 20 lagu biasa. dan sendirian loh. Ya, ada bintang tamu nanti Mas Aditya yang main drum nanti, tapi itu dia nggak main 20 lagu, dia main di 2 lagu saja ya. Sebelum break dan pada ending. Tapi sebagian besar saya main cuma sendirian di panggung. Dan hafal ya, saya nggak baca nggak apa, jadi itu memang saya harus latihan terus setiap hari untuk supaya nanti sebisanya nanti main gitu saya udah mulus lah gitu ibaratnya. Tapi satu hal yang luar biasa Mas Jubing, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih. Walaupun secara physically ataupun secara wajah Mas Jubing tidak hadir di dalam obrolan kami di Hari Guru, tetapi musik Mas Jubing telah mewarnai kehadirannya di dalam obrolan kami di Hari Guru kemarin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Karena pada saat itu suasana radio Suara Hati yang berbicara soal guru itu menjadi lain karena hadirnya sebuah alunan musik gitu ya, yang luar biasa nih. Kami semua senang, dan ketika saya mendengarkan lagi, wah saya bilang ini memang kalau hadirnya permainan jari-jari di atas dawai gitar dengan sangat luar biasa dari maestronya, enak banget didengarnya. Dan sungguh memberikan. Dan bikinnya nggak pakai AI loh tuh Mas,
nggak pakai Betul. AI bikinnya. Luar Langsung biasa. dari gitar. Yang pasti pakai hati kan, pakai hati Iya, dan pakai betul. cinta tuh. Ya, betul. Ya, Mas betul, Jubing dan Pak betul, Ananda. ya. Kita di sesi terakhir ini, saya ingin apa yang ingin Mas Ananda sampaikan untuk para pemirsa Radio Suara Hati untuk konser tanggal 20 Desember nanti. Iya, yang pertama untuk pemirsa atau yang menyaksikan, pertama kali pasti memohon ridho dari Tuhan agar Yuping sehat dan bisa konsentrasi penuh, karena di tangan dialah konser untuk sahabat ini yang paling utama. Kalau Yuping tadi mengatakan sebagian besar, sebenarnya bukan sebagian besar, 20 lagu itu seluruhnya dia yang memainkan. Memang 2 lagu ada kolaborasi, jadi itulah bahasa orang yang rendah hati kan, sebagian besar itu semua Yuping main, dan dia mempersiapkan dengan sangat luar biasa. Tinggal 2 minggu, lebih 2 hari ya, jadi tidak sekarang tanggal 3, besok 4, berarti 16 hari lagi, dan mungkin 14 hari lagi kita ketemu di Semarang untuk mempersiapkan itu lebih serius lagi, lebih dekat lagi, karena dengan cek sound, dengan kolaborasi. Sementara untuk para pemirsa atau masyarakat Kota Semarang yang ingin menyaksikan, memang tempat tidak banyak, Mas Dar. Kapasitas di ballroom dari Borobudur Ballroom di Hotel Santika ini 350 atau 325, sementara yang kita jual untuk umum hanya setengahnya. Setengahnya sendiri kita persembahkan untuk guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, karyawan dari perusahaan di mana teman-teman kita menjadi sahabat kita, sehingga kita menjadi menikmati kerabat dan keluarga. Jadi benar-benar konser untuk sahabat dipersembahkan untuk sahabat. Tentu saja masih ada, tidak banyak, tapi beberapa slot tiket donasi. Kami menyebutnya tiket donasi karena dari konser ini diharapkan kita bisa mengumpulkan cukup dana yang mana nantinya suatu saat kita bisa membangun sebuah ruang kelas di Bandung, di tempat kami, yang saat ini di teras, tapi kami ingin memperbaiki sehingga punya sebuah ruang kelas tertutup dengan di bagian dari belakang dari kantor kami. Itu impian besarnya seperti itu, Mas Dar, dan saya percaya dengan dukungan yang luar biasa dari Mas Yuping dan juga tentu saja yang menyaksikan, kita semua bisa merasakan nilai persahabatan itu dan keindahan musik dari seorang Yuping Kristianto. Oke, dari Mas Jubing, di akhir dari kalau dari saya temuan ini, nonton aja lah gitu. nonton aja lah. Ayo nonton aja. Kalau Saya sih gitu aja sih. Oke, luar biasa. Biar lihat langsung gitu ya, karena biasanya orang lihatnya kan lewat YouTube tuh. Biar lebih yakin nonton langsung sekarang, gitu aja sih. Singkat, padat, dan jelas. Ayo ketemu Mas Jubing, ketemu Mas Ananda di Hotel Santika di tanggal 20 Desember. Ini sudah ada poster-posternya dan tidak banyak kursi yang tersisa, tapi saya yakin bahwa semua ingin bertemu, mendengarkan bagaimana alunan musik dari Jubing Kristianto yang akan memberikan suasana yang nyaman, yang membahagiakan di akhir tahun 2025 ini. Baik, pemirsa Mesio Radio dan juga sahabat-sahabat saya yang luar biasa, Mas Ananda dan Mas Jubing Kristianto, kita sudah dengar bahwa persahabatan yang dijalani, yang dirasakan dengan cinta yang mendalam, dengan kasih yang tulus, itu akan memberikan satu keabadian. Dan hari ini kita bisa saksikan bagaimana Jubing Kristianto dan Ananda Budi Sarto saling mengisi untuk berbuat kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Sahabat-sahabat yang baik adalah sahabat-sahabat yang tidak mengajarkan tentang menjadi manusia yang egois, tapi sahabat-sahabat yang baik selalu ingin memberikan bagiannya untuk berbagi kepada orang lain. Dan itulah di konser tanggal 20 Desember nanti, bagaimana apa yang dimiliki oleh Jubing Kristianto akan dibagikan kepada Anda semua yang hadir pada tanggal 20 Desember nanti. Terima kasih Mas Ananda, luar biasa. Terima kasih Mas Jubing, salam buat keluarga, dan buat Ananda tetap sehat dan bahagia, senantiasa berbagi manfaat bagi dunia.